kita yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Silahkan. Dari adik-adik kita yang mau bertanya dengan Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, silakan siapa yang pertama? Ayo, silakan. Saya ingin bertanya pada Pak Dahlan. Ya. Yang tentang yang diutarakan tadi masalah keinginan anak yang membuat anak menjadi senang, hatinya menjadi riang, jadi anak lebih sehat kembali. Kebetulan anak saya itu kesukaannya itu olahraga, kesukaannya bulu tangkis dari sebelum dia kena gagal ginjal, dia udah ada bakat di bulu tangkis, kemungkinan keturunan dari ayahnya. Nah, setelah terkena gagal ginjal, dia masih tetap main bulu tangkis. Cuman berapa tahun, 1 tahun ini dia sudah tidak bisa main bulu tangkis. Itu bagaimana? Baik, apakah anaknya tahu bahwa dia sedang menderita ginjal? Tahu. Apakah sikap anaknya terhadap sakit itu positif atau frustrasi atau denial, artinya tidak bisa menerima, begitu? Awal-awalnya sih dia frustasi, tapi sempat saya bawa ke psikolog, terus akhirnya dia bisa menerima. Cuman jadi, saat ini kalau dia setelah main bulu tangkis itu kakinya, pinggangannya ngerasa sakit gitu Pak Dahlan. Iya, pasti. Nah, apakah anaknya tahu bahwa sekarang dia tidak boleh main bulu tangkis terkait dengan sakitnya? Tahu sih, tahu. Tahu ya. Nah, sekarang kita semua harus percaya bahwa minat anak itu tidak hanya satu, apalagi dia bisa menyadari bahwa dia tidak boleh lagi main bulu tangkis. Saya kira perlu digali lebih lanjut, apalagi yang menjadi minatnya dia, pasti ada minat berikutnya lagi. Pasti ada. Tolong itu Ibu, saya yakin Ibu ini pinter. Kalau nggak pinter tidak mungkin bisa membuat anaknya menyadari bagaimana sakit ginjal itu. Dan kalau Ibu tidak pinter tidak mungkin Ibu tahu bagaimana anaknya bisa tahu bahwa sekarang tidak bisa main bulu tangkis karena ginjal. Berarti Ibu juga akan tahu nanti apalagi minat anak berikutnya. Yang kadang-kadang itu tidak kita duga. Lebih baik kita diskusi yang baik sama anak. Jangan lagi punya sikap seperti kita dulu diperlakukan oleh orang tua kita. Kita dulu diperlakukan oleh orang tua kita manut. Anak sekarang nggak bisa. Jadi saya kira ibu sekarang ini, saya tahulah ibu ini cerdas karena bisa membawa anaknya seperti itu, dan sekarang lebih mengajak anaknya sejajar dengan kita. Kadang-kadang kita menganggap anak kita ini belum ngerti apa-apa. Oh, tidak begitu. Anak-anak ini jauh lebih tahu, lebih banyak hal daripada yang kita duga. Jadi tolong Ibu diskusi lagi dengan anak, bagaimana bisa menggali minat dan bakat berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak Mama yang sudah bertanya dengan Bapak Dahlan. Dan Bapak Dahlan ada 2 penanya lagi Bapak. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Ya, waalaikumsalam sayang. Silakan mau tanya apa sayang? Saya mau nanya, bakat itu apa ya Pak? Apa itu? Bakat itu apa? Oh, oke. Minta maaf ya. Minta maaf tadi Pak Dahlan kurang bisa menjelaskan dengan baik karena Pak Dahlan ini bukan guru. Jadi Pak Dahlan ini tidak pinter menjelaskan ya. Minta maaf. Nah, kira-kira begini. Dulu Pak Dahlan juga nggak ngerti bakat itu apa, juga nggak ngerti. Taunya Pak Dahlan itu dulu senang apa ya, gitu. Nah, senang apa? Jadi kira-kira apa yang disenangi? Nah, adik sendiri senang apa? Senang nyanyi? Enggak, saya ngaji. Ngaji, apalagi? Banyak lah.
banyaklah. Coba terus ya, ngaji kan bagus. Dan ngaji itu juga tidak ada orang mengatakan saya sudah pinter ngaji, tidak ada. Selalu ada orang yang lebih pinter dari yang sudah pinter itu. Jadi biarpun adik sudah pinter ngaji, lebih pinter lagi, lebih pinter lagi. Coba apa lagi? Seneng apa lagi? Coba nanti waktu main-main, waktu dengan teman-teman, adik coba mikir saya ini seneng apa ya, begitu. Mungkin di situ bakatnya nanti. Jadi bakat itu biasanya secara tidak sengaja kelihatan dari apa yang disenangi. Jadi jangan sampai takut dengan orang tua, takut dengan teman, takut dengan bu guru bahwa nanti jangan-jangan kalau aku melakukan ini dimarahi oleh orang tua. Nggak perlu begitu ya. Dicoba aja. Bahkan kalau perlu juga bicara sama ibu, sama bapak, saya kok suka ini ya, boleh nggak saya melakukan ini? Pasti boleh ya. Jadi coba apalagi, setelah dicoba beberapa, kemudian nanti, oh ternyata saya yang paling senang adalah ini atau itu. Nah begitu, kira-kira itu bakat nanti ya. Oke. Ya, hebat. Sudah puas, Adek? Pertanyaannya sudah dijawab. Iya, Bapak satu pertanyaan lagi, Bapak boleh? Silahkan. Baik, Bapak. Bu atau Bapak yang mau tanya, atau Adek, pertanyaan ketiganya Bapak Dahlan Iskan menunggu. Ya. Namanya siapa? Siti Mawadah. Oh iya. Mawadah. Siti Mawadah. Siti Mawadah. Pertanyaannya apa tadi? Minta maaf. Kalau saya mau transplant itu golongannya harus sama gak ya? Oh, hebat sekali. Pak Dahlan 15 tahun yang lalu sudah menjalani transplant hati, bukan ginjal, hati. Nah, Pak Dahlan waktu itu kena kanker hati. Kanker hatinya sudah sangat parah. Dokter mengatakan Pak Dahlan akan meninggal dunia dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian Pak Dahlan tanya-tanya seperti adik ini, Siti Mawadah ini, tanya-tanya bagaimana agar tidak meninggal 6 bulan lagi. Karena kalau meninggal 6 bulan lagi kan terlalu cepat gitu. Dokter bilang nggak bisa, 6 bulan lagi ini akan meninggal. Masa nggak ada jalan keluar? Pak Dahlan bilang, ada. Dokter bilang, yaitu transplant. Seperti adik Siti Mawadah tadi menyebut transplant. Nah, tetapi transplant hati itu lebih sulit daripada transplant ginjal. Transplant hati itu sulit sekali. Nah, transplant ginjal itu lebih mudah. Jadi kalau nanti misalnya adik Siti Mawadah akan transplant ginjal, itu nggak usah takut. Nggak usah takut karena Pak Dahlan aja transplant hati yang lebih sulit. Nah, kemudian berhasil. Bahkan sampai hari ini Pak Dahlan masih hidup. Yang kemarin katanya akan mati, umur Pak Dahlan tinggal 6 bulan. Sekarang tambah 15 tahun. Nah, kan Pak Dahlan juga kelihatan sehat kan? Siti Mawadah, Pak Dahlan kelihatan sehat nggak? Sehat ya, kan? Kelihatan sehat. Jadi setelah transplant itu Pak Dahlan sehat, Pak Dahlan bisa kembali olahraga, Pak Dahlan bahkan diminta Bapak Presiden untuk menjadi Direktur Utama PLN. Pak Dahlan juga diminta Bapak Presiden untuk jadi menteri. Jadi semua itu terjadi justru setelah Pak Dahlan transplant. Nah, nanti kalau adik Siti Mawadah misalnya harus transplant, nggak usah takut. Pak Dahlan yang mestinya umurnya tinggal 6 bulan, bisa 15 tahun. Dan mungkin nanti bisa tambah 15 tahun lagi. Nah, makanya, dan apalagi sekarang di Jakarta sudah bisa melakukan transplant. Nah, saya tentu mendoakan agar Siti Mawadah bisa sembuh dari sakitnya sekarang ini dan harus selalu berpikir pasti saya sembuh. Nanti kalau toh tidak lewat transplant, lewat apa lagi begitu. Baik ya, begitu Siti Mawadah. Cantik kamu, rambutnya bagus.
Bajunya sama dengan Pak Dahlan, sama-sama merah. Giginya juga bagus. Itu ibunya ya di sebelah ya. Ya. Itu mama ya. Mama ya, mama. Ya. Wah, mamanya hebat. Bisa mengasuh anak, bisa merawat anak, bisa merawat Siti Mawadah dengan begitu baik. Kalau saya lihat wajahnya Siti Mawadah, maka Siti Mawadah nggak kelihatan menderita kok. Siti Mawadah wajahnya cukup ceria, cukup optimistis, dan itu berarti anak yang hebat. Ya. Baik, terima kasih Mama. Udah nurutik. Pak Dahlan mohon izin Bapak, ini dari room chat ada 2 pertanyaan lagi. Bapak boleh Bapak? Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama dari Mama Abraham. Dalam hidup, apa yang menjadi motivasi Bapak Dahlan Iskan dan siapa yang menjadi inspirasi Bapak? Itu yang pertama Pak. Silakan Pak. Tentu inspirasi saya adalah ayah saya. Dan ini harus disadari semua ayah. Wahai para ayah, termasuk Kang Yadi. Ya. Wahai para ayah, Anda itu sadar atau tidak sadar, itu sedang diamati oleh anak-anak Anda. Mungkin Anda tidak tahu bahwa anak Anda itu diam-diam mengamati ayahnya. Dan apa yang dilakukan ayahnya, itu akan tercatat di memori anaknya sangat-sangat dalam. Dan ternyata menurut riset, sebagian besar anak-anak itu mengidolakan ayahnya. Biarpun ayahnya itu secara sosial bukan siapa-siapa. Ayah saya buruh tani. Tapi mengapa saya yang dalam perjalanan hidup bisa menjadi seorang menteri, tetap yang saya idolakan adalah ayah. Termasuk kemarin saya ada pertanyaan, saya ini kan tiap hari olahraga. Apakah nanti di bulan puasa kita tetap olahraga, Pak? Saya bilang tetap olahraga. Apa hubungannya dengan puasa? Loh nanti nggak berat, Pak. Puasanya nggak batal, Pak. Saya sampaikan kepada yang bertanya itu, ketika berolahraga di bulan Ramadan, saya selalu ingat ayah saya. Ayah saya puasa di bulan Ramadan. Tapi jam 5 pagi sudah berangkat ke sawah membawa cangkul. Dan menyangkul di sawah tanpa baju, tanpa kaos. Di bawah terik matahari yang sangat keras. Sampai jam 10 pagi panasnya luar biasa ya, di sawah itu. Dan mencangkul dengan kekuatan penuh. Apa artinya olahraga 1 jam dibanding bapak saya yang mencangkul mulai jam 5 pagi sampai jam 10 pagi di bawah terik matahari. Sementara kita berolahraga di bawah pohon. Kan nggak ada artinya, saya bilang. Nah, itulah tetap yang saya jadikan contoh adalah ayah lagi. Biarpun ayah saya seorang buruh tani, seorang guru ngaji, tetapi tetap yang diidolakan oleh anak adalah ayah. Karena itu wahai para ayah, jangan sampai lengah, jangan sampai terlalu banyak duduk-duduk, nganggur, dilihat anaknya. Oh ayah saya itu pekerjaannya melamun, jangan banyak merokok, apalagi dilihat anak-anak. Oh ayah saya itu perokok, dan seterusnya. Itu secara tidak langsung akan dilihat oleh anak-anak. Jadi itu yang akan terjadi di masa depan anak-anaknya. Kalau tentang motivasi, ya saya kebetulan dibiasakan untuk realistis. Jadi saya ini orang yang dulu pun tidak punya cita-cita tinggi, tetapi saya terbiasa bahwa mencapai sesuatu yang realistis, setelah tercapai menginginkan lagi, apalagi sesuatu yang realistis lagi, tercapai lagi, apalagi tercapai lagi. Karena kalau cita-cita itu terlalu tinggi dan tidak tercapai, orang bisa frustrasi. Tapi terserah saja, orang baik juga punya cita-cita tinggi, baik juga tidak punya cita-cita tinggi, realistis, kemudian tapi tidak berhenti di satu cita-cita, ada berikutnya, terserah siapapun boleh menempuh jalan yang mana. Terima kasih.
Baik. Ya, terima kasih Bapak. Mama Abraham, insya Allah mudah-mudahan puas atas jawaban Bapak Dahlan Iskan ya. Selanjutnya Bapak, ini pertanyaan terakhir dari room chat ya yang masuk. Izin memperkenalkan diri Pak Dahlan yang luar biasa. Saya Suster Yeti, tapi saya Yadi ya Pak, bukan Suster Yeti ya. Iya, iya. Saya mau bertanya, bagaimana trik dan tips agar kita bisa tetap mempertahankan senyum anak-anak? Oh, mungkin dilihatnya Bapak selalu senyum kali ini Pak ya. Anak-anak dialisis yang luar biasa ini selain memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Pak Dahlan, katanya Suster Yeti. Suster Yeti, saya lihat Anda juga tersenyum terus. Dan anak-anak, dan begini, saya percaya lingkungan akan berpengaruh kepada watak dan perilaku siapapun. Saya pernah seminar dengan Bapak Gubernur NTB waktu itu, sekarang sudah tidak gubernur lagi. Beliau itu seorang doktor ilmu tafsir Al-Quran dari Al-Azhar University Kairo, dan beliau hafal Quran. Ketika kita lagi bicara-bicara tentang bagaimana menampilkan wajah yang simpatik dalam Islam, beliau bercerita begini, Pak, pernah ada studi katanya, ketika kamera yang hide kamera yang tersembunyi dipasang di depan masjid, dan kamera tersembunyi dipasang di depan bar atau kafe begitu, maka hasil rekamannya, lihatlah wajah-wajah orang yang keluar dari masjid. Ternyata lebih banyak yang merengut. Merengut itu apa ya bahasa Indonesia merengut, kok lupa. Merengut itu wajahnya tidak gembira, tidak tersenyum begitu. Tapi orang-orang yang keluar dari kafe, dari bar, itu wajahnya lebih banyak yang gembira. Nah, berarti mungkin tadi di dalam masjid dia barusan mendengarkan khutbah, yang khutbahnya itu mungkin marah-marah terus, menawarkan neraka terus, menawarkan siksaan terus gitu, sehingga kepikiran oleh jamaah, sehingga ketika keluar dari masjid wajahnya banyak merengut begitu. Sementara yang keluar dari bar mungkin barusan mendengarkan musik, barusan mendengarkan orang jingkrak-jingkrak, mungkin wajahnya gembira, dan keluar dari bar pun tampak gembira. Nah, tapi maksud saya lingkungan akan menentukan. Nah, kalau lingkungan anak-anak yang menderita ginjal ini seperti Anda semua, suster, Anda saya lihat senyum semua, mereka akan ketularan tersenyum. Kalau di sekitarnya merengut semua, mereka akan ketularan merengut. Jadi merengut itu menular, mengantuk itu menular, tersenyum itu juga menular, gembira itu juga menular. Tinggal mana yang akan kita tularkan, termasuk kita tularkan kepada anak-anak. Terserah Anda setuju atau tidak, saya hanya mengumpulkan itu. Terima kasih.